Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena Tuhan memberi kesempatan buat kami hari ini untuk kami mendengarkan sekali lagi firman-Mu. It is really privilege for us to stand in your presence, O Lord. Satu anugerah besar kalau kami boleh ada di dalam hadirat-Mu kembali. Terima kasih Tuhan, urapi semua kami, urapi hamba-Mu supaya kami boleh belajar akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap diberkati sama-sama katakan. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Oke, very good. Silakan duduk. Karena gembala saudara adalah hopeng saya, jadi saya seperti di rumah saya sendiri aja ya. Jadi saya khotbah tidak ada kayak tamu gitu ya, tapi ini keluarga ya. Baik, saudara, mari saya dapatkan catatan dari sekretaris saya, Bapak mesti khotbah tentang mempersiapkan pemimpin masa depan. Wah, itu kira-kira yang dikasih tugas sama saya hari ini sama Pak Leo. Dan saya beri judul Born to Lead. Saudara dilahirkan untuk saudara bisa memimpin atau memerintah ya. Mari kita membuka terlebih dahulu dalam kitab Mazmur pasal yang 115. Mazmur 115. Jadi saya akan bicara tentang kepemimpinan tetapi dari kingdom perspective, dari cara pandang Tuhan membangun kerajaannya di muka bumi. Supaya kita mengerti ya, dan Tuhan Yesus berulang kali dia menjelaskan ini, tetapi banyak kita tidak menyadari dan kita tidak mengerti. Saya pengen kita dalami pelan-pelan. Mari Mazmur 115 ayat yang ke-16. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Dalam bahasa aslinya kata langit di sini ada dipakai kata samayim. Dalam terjemahan bahasa Inggris lebih tepat. Bahasa Inggris dikatakan the highest heaven is belongs to the Lord. But he has given the earth for the children of man. Jadi dalam bahasa Inggrisnya atau bahasa aslinya itu sebenarnya gini. Sorga itu tempat kediaman Tuhan. Tempat Allah memimpin, tempat Allah memerintah. Dan bumi ini adalah domainnya saudara dan saya. Saudaralah yang disuruh memimpin bumi ini. Saudara yang diberikan otoritas untuk berkuasa atas bumi. Mari bilang sama saya, sorga, kurang keras, sorga, tempat Tuhan, memerintah, bumi, tempat saya, kurang keras, enggak percaya tuh. Bumi, kurang keras, bumi, tempat saya, memerintah. Jadi semua saudara diperintah oleh Tuhan memerintah. Jadi sorga adalah domain, kalau saya pakai istilah kingdom mindset. Domainnya Tuhan, wilayah kekuasaan di mana dia bisa memerintah. Saudara, bentuk pemerintahan Allah kita adalah sebuah kerajaan. Makanya saudara kalau diajari berdoa, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Artinya di sorga itu memang ada kerajaan, ada tahtanya, lebih real daripada Jakarta. Lebih real, ada tahtanya memang. Dan cuman tidak nampak, tidak kelihatan. Dan bumi diberikan domainnya adalah manusia. Nah sekarang kita di dalam Amsal pasal 25 ayat yang kedua. Ini Alkitab ini jelas berkata begini. Semua yang rahasia, mungkin kita baca ya sedikit ayatnya supaya kita bisa belajar pelan-pelan. Amsal
pasal 25 ayat yang kedua. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Jadi Tuhan itu senang kalau dia merahasiakan sesuatu. Tapi kalau dia sudah berfirman atau dia sudah berkata, maka itu menjadi hak saudara. Karena Alkitab tetapi kemuliaan raja-raja, saudaralah raja-rajanya, ialah menyelidiki segala sesuatu. Jadi kalau saudara dan saya ini belajar untuk mengetahui segala sesuatu. Bolehkah saya minta monitor saya digedein sedikit supaya saya bisa agak jauh? Agak jauh monitor saya digedein supaya saya bisa agak jauh. Jadi Tuhan itu merahasiakan sesuatu dan kemuliaan raja saudara dan saya adalah menyelidiki. Menyelidiki artinya mencoba cari tahu apa sebenarnya yang firman sudah dilepaskan. Begitu firman sudah dilepaskan, Tuhan itu membatasi dirinya, dia akan bekerja sesuai dengan firman-Nya. Nah, jadi dia tidak akan pernah, kalau dia berkata bahwa manusia yang akan berkuasa di bumi, ya dia benar-benar dia melimitasi. Dia tidak akan menginterupsi saudara dan dia tidak akan menarik kembali firman. Dan firman yang sudah ketahuan, sudah keluar menjadi milik saudara. Dan saudara itu sebabnya semakin kita tahu firman, saudara lebih leluasa menikmati janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Sekarang kita baca. Saya pengen bicara 3 hal penting tentang kepemimpinan. Kebenaran tentang apa yang Anda pimpin dan bukan siapa yang Anda pimpin. Mari buka, Tuhan ulangi sekali lagi dalam Kejadian pasal pertama. Kejadian pasal pertama ayat yang ke-26. Mari baca bersama-sama dengan saya. Ayat 26 ya. Mari kita baca. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka apa saudara? Berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Coba saudara pikirkan, saya coba cari. Supaya kamu berkuasa, supaya kamu mempunyai kuasa untuk memimpin, to lead. Gak ada ditulis di situ, to lead others. Gak ada. Yang disuruh memimpin, saudara perhatikan, manusia akan punya kuasa atas apa? Ikan, atas apa? Burung, atas apa? Ternak, atas apa? Binatang melata, dan seluruh bumi. Jadi bumi dan isinya Anda diberikan oleh Tuhan untuk memimpin, untuk berkuasa. Jadi yang pertama apa Pak? Yang pertama, saudara dan saya diciptakan. Saudara dan saya tidak diciptakan untuk memimpin orang lain. Loh kalau gitu saya jadi manajer mimpin siapa Pak? Nih ayo kita belajar ya pelan-pelan. Saudara saya harap Anda ngerti ini akan merevolusi saudara. Dan saudara akan bisa melihat ke depan sebenarnya apa sih yang Tuhan kehendaki. Kalau gitu, ini ayatnya jelas ya dari tadi. Tuhan memberikan bumi untuk Anda berkuasa di bumi. Kejadian 1 lebih jelas lagi. Kamu tuh berkuasa atas apa? Ikan. Atas ikan, di laut, burung, bumi, dan segala isinya. Emas, perak, semua ada di tangan saudara. Yang lain masih berpikir, saya tahu. Sebab ini juga sempat membuat saya, nanti saya cerita, membuat saya berpikir ulang. Ternyata Alkitab tidak pernah berpikir dan mengatakan bahwa saudara akan memimpin orang lain. Jadi sebenarnya kalau gitu, saudaralah yang punya hak atas tanah, atas isinya bumi, atas ikan dan semua yang ada. Dan saudara diberikan otoritas untuk itu.
Dan itu sebabnya orang benar akan mewarisi bumi. Berulang-ulang, orang benar akan mewarisi bumi. Bumi memang menjadi warisan saudara. Oke, kita pelan-pelan ya, supaya saya tahu amennya belum kenceng karena masih membingungkan. Nah? Pelan-pelan, pelan-pelan. Saudara, ketika manusia mencoba untuk berbicara dan kemudian ingin menguasai, berkuasa terhadap orang lain, maka muncullah di dalam perjanjian setelah kejadian ini, muncullah si Kain yang ingin berkuasa atas adiknya. Mungkin dia jadi kakaknya, dia pengen berkuasa atas adiknya. Itu sebabnya Yesus berkata, kamu kalau mimpin jangan seperti orang dunia. Orang-orang dunia memimpin dengan gada besi, dengan kekuatannya, dia memimpin orang lain dengan kekuasaannya. Tetapi kamu, kata Tuhan, bukan begitu. Kalau kamu pengen jadi besar, kamu harus apa? Dibilang, ya. Jangan kayak orang dunia. Makanya apa yang terjadi saudara, kepemimpinan dunia membuat orang yang di bawahnya selalu akan kelihatan muncul, dia akan diinjek karena merasa mengkhawatirkan. Dan itu yang dilakukan oleh Kain karena dia berpikir bahwa dia berhak untuk berkuasa atas adiknya. Karena dia orang di bawahnya, dia berkuasa atas dia. Please deh, pelan-pelan ya. Nanti saudara mungkin loh aku ini jadi direktur loh Pak. Aku ini anak buahku banyak. Saudara, Tuhan nanti ya dalam perjanjian lama hingga perjanjian baru, saudara akan lihat ada paralel di dalam kebenaran firman yang dia ajarkan kepada kita. Itu sebabnya Kain berhak bunuh. Makanya sekarang ya orang diberikan kekuasaan bukan dipakai untuk menolong orang lain menemukan kepemimpinannya, tapi justru malah menyingkirkan. Itu kenapa? Karena pola-pola dunia. Saya tadi bilang dari awal, ini dari kingdom mindset, cara sorga melihat. Dan saya berdoa supaya bisa menolong saudara. Jadi potensi yang ada dalam dirimu bukan untuk membenci, untuk bersaing dengan orang lain, tetapi saudara pakai untuk menata bumi dan saudara menjadi representasi dari Tuhan untuk menguasai bumi yang ada dan saudara ditaruh Tuhan di muka bumi. Nomor 2, kalau gitu Pak, kalau saya memang tidak boleh menguasai orang lain, atau memang Alkitab tidak diperintahkan saudara untuk memimpin, menguasai, nanti kita akan lihat kata berkuasa itu bahasa aslinya dipakai kata apa sih? Nanti saudara akan ngerti bahwa wah iya ya. Ternyata selama ini salah kepemimpinanku. Cara ini sebenarnya itu sebabnya sekarang kalau saudara melihat. Di dunia dulu nggak pernah kenal ini. Setelah banyak orang-orang Kristen menjadi motivator, menjadi pembicara dunia, maka sekarang terkenal dengan ada namanya servant leadership. Pernah dengar saudara itu? Kepemimpinan yang melayani. Saudara bukan pemimpin untuk yang berkuasa seperti orang dunia. Nah sekarang yang kedua, bagian yang penting. Saudara dan saya diciptakan tidak diciptakan untuk memimpin orang lain, tapi saudara dan saya diciptakan untuk memimpin karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Setiap saudara diberikan karunia. So that's why you have to lead on area of gifting. Saudara dan saya ini datang di muka bumi untuk berkuasa. Tuhan berikan potensi, Tuhan berikan karunia, Tuhan berikan talenta dalam hidup saudara. Tujuannya supaya saudara bisa menguasai, mengelola, cultivate dari bumi ini. Sehingga bumi bisa berbuah lebih baik dan saudara bisa menjadi banyak orang yang mengikuti saudara. Sekarang perhatikan. Kayak pohon mangga ya. Pohon mangga. Dia fokusnya adalah gini. Aku punya potensi untuk aku buah mangga. Jadi jangan pernah buah mangga
lihat tetangganya keluar durian, karena durian laku, harganya lebih besar, dia mencoba ingin berbuah durian. Oh, stres berat, saudara, stres berat. Stres berat. Jadi supaya orang atraktif atau orang itu datang kepada mangga, maka apa yang diperlukan? Si mangga cukup dengan fokus pada potensi. Fokus dengan karunia yang dia miliki, yaitu untuk berbunga dan menghasilkan buah mangga. Sebuah mangga ketika dihasilkan, dia nggak usah promosi. Begitu buah mangganya banyak, orang GKS langsung lari-lari gitu, menemui pohon mangga. Kenapa kok saudara lari menjumpai pohon mangga? Karena ada mangga ranum dan saudara ingin menikmatinya. Jadi karunia bukan untuk dirimu, tapi karunia itu untuk orang lain. Jadi kalau saudara sampai diangkat oleh Tuhan pada posisi tertentu, memiliki karunia kepemimpinan yang hebat, Tuhan ingin bukan untuk dirimu, tetapi semua yang Tuhan beri dalam hidup saudara, semua dipakai untuk memuliakan Tuhan dengan cara saudara bisa dinikmati oleh orang lain. Pohon mangga dia berbuah mangga bukan untuk dirinya. Saya tidak pernah lihat ada pohon mangga makan mangganya sendiri. Tidak pernah. Tidak pernah. Tapi manusia cenderung menggunakan karunia talenta yang dia miliki untuk eksploitasi, untuk menikmati dari hidup orang lain bagi dirinya. Apa yang Yesus kerjakan? Dalam Yohanes pasal 10 ayat 4, Yesus berjalan dalam memimpin domba-dombanya, memimpin umat manusia, memberi teladan, dia berjalan di depan. Artinya dia menjadi teladan. Bukan menguasai loh, dia menjadi teladan. Pertama tadi ya kita belajar, saudara tidak ditetapkan untuk memimpin orang lain. Tapi saudara ditetapkan untuk memimpin karunia. So that's why saudara mesti fokus pada kelebihan saudara. Potensi saudara, karunia saudara, talenta saudara. Saya tidak pernah mau bersaing dengan orang lain, enggak mau. Karena Tuhan ciptakan hidup kita ini unik. Spesifik, khusus, spesial. Menurut Mazmur pasal 139 ayat 13-14. Kejadianku itu unik, spesial, khusus, dahsyat, dan ajaib. Mari katakan bersama saya ini, yang keras ya, saya ini diciptakan Tuhan, unik, khusus, spesial, tidak ada yang sama dengan saya, dan saya dahsyat dan ajaib. Loh kalau saudara sudah dahsyat dan ajaib, ngapain copy orang lain? Kalau saudara memang jalan dengan hidupmu sudah dahsyat, berarti kita nggak usah iri dengan orang lain, dan kita mesti senang dengan orang lain yang lagi senang. Betul apa betul? Nah sekarang kan enggak, susah kalau orang lain senang kalau orang lain. Nah itu bukan kingdom mindset tuh. Kingdom mindset selalu berpikirnya, kalau teman saya maju, aku senang. Karena dia memang diberi karunia itu oleh Tuhan. Dan kalau dia bisa ngajar hebat, ya aku bersyukur. Kalau dia bisa menjadi seorang ahli arsitek yang hebat, kita bisa menikmati karunianya. Hasil-hasilnya gedung-gedung yang keren-keren. Dan bukan untuk dia, untuk orang lain. Seorang profesor, dia pinter ngajar. Terkenal makanya jadi profesor. Pinter dan bisa ngajar. Tapi saya tanya, walaupun dia punya karunia, dia punya potensi, dia punya bakat untuk mengajar dan sudah mencapai posisi jadi profesor. Saya tanya, kalau tidak ada yang mendengarkan dia mengajar. Saya tanya, jadi karunia itu sebenarnya dipakai untuk bukan dirinya, orang lain. Jadi semua karunia, posisi yang ada padamu, talenta yang ada padamu, bukan untuk dirimu sendiri. Tapi untuk orang lain.
Saya tahu masih ada banyak yang belum masuk nih. Selama ini Pak, saya tahu semua duit untuk saya. Posisi untuk saya Pak. Karunia untuk saya. Tapi hari ini pelan-pelan ya. Memang dalam waktu pendek ini menjelaskan semua memang gak bisa. Tapi saya bagikan pelan-pelan. Yang ketiga, ada sesi 2 ya. Saya tadi udah siapin 2 sesi sebenarnya. Tapi anak staf media saya bilang, Pak Leo kebaktiannya cuma 1. Loh enggak, bisa yang 2. Enggak Pak, ini masih pandemi 1. Oh iya ya, saya tanya sekretaris saya 1. Jadi saya bagikan 1 dulu ya. Yang 1 tahun depan. Yang ketiga. Waktu saudara dan saya menemukan karunia dan panggilan kita, maka disitulah saudara menemukan kepemimpinan saudara. Jadi pada waktu saudara menemukan orang yang paling sulit itu dia tidak ngerti purpose-nya. Kalau saudara sudah mengetahui purpose, saudara tahu panggilan saudara, saudara itu menggenapi dengan karunia dan talenta yang Tuhan berikan dalam hidup saudara, automatically saudara langsung tahu kepemimpinan hidup saudara. Makanya saya beri judul Born to Lead. Saya bagian yang pertama, saya belum bisa bicara tentang hukum-hukum kepemimpinan. Saya belum bisa bicara tentang hukum-hukum potensi, tetapi saya mau buka sedikit bahwa ini yang akan merevolusi dunia sebenarnya. Kalau anak-anak Tuhan mempraktekannya, kepemimpinan dengan model yang surga inginkan, sebenarnya bumi ini akan jauh lebih baik. Orang akan lebih banyak diselamatkan daripada kalau orang dunia, orang Kristen belajar dengan konsep kepemimpinan dunia. Pak, apa artinya dari poin yang ketiga ini? Bahwa waktu kita menemukan karunia dan panggilan kita, maka kita menemukan kepemimpinan kita. Artinya gini, karunia yang ada pada saudara bukan untuk saudara. Bukan. Kalau Anda ngerti ini, maka saudara itu senang berbagi. Karena memang karunia yang ada padamu itu untuk orang lain. Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Saya tanya saudara. Kalau saudara saya umpamakan lilin, waktu saya nyalakan, saya tanya saudara, lilin itu terang untuk menerangi sekelilingnya atau menerangi sang lilin? Sekelilingnya yang menikmati terang. Lilin sendiri dia berupaya sedemikian rupa menjaga api terus menyala. Bukankah itu yang lukisan daripada Yesus? Yesus membiarkan dirinya dimanfaatkan atau bermanfaat bagi banyak orang supaya yang lain juga memperoleh keselamatan. Itu kan rencana dari Bapa. Cuman banyak orang, pertama-tama gereja kita menolong, saya ngajarin jemaat, kamu mulai lihatlah lingkungan kamu. Karunia potensi yang dalam diri kamu, kamu punya posisi, kamu punya pangkat. Semuanya itu untuk orang di sekitarmu. Coba pakai. Terus saya menolong orang-orang miskin di sekitarnya. Lalu mereka bilang gini, Pak, tuh lihat kan, Bapak ditipu kan, nolongin orang ditipu. Bapak dimanfaatkan, lihat kan. Bapak berapa kali dimanfaatkan. Memang sih saya ditipu berulang kali, namanya baru belajar. Tahun 2006, 2004 gereja kita lahir, 2006 kita mulai bergerak. Saya ajari jemaat, tentunya mulai dari saya. Saya ditipu 11 kali. Terus mereka berkata begini, tuh kan Bapak dimanfaatkan, Bapak enggak kapok? Saya bilang enggak. Kenapa? Loh kalau saya dimanfaatkan berarti hidup saya bermanfaat. Tuh enggak ada yang amen kan? Dan ketika saya dimanfaatkan oleh banyak orang,
Akhirnya orang yang memanfaatkan itu akhirnya lihat, kok dia nggak sakit hati, kok dia nggak marah ya. Kini kok ketemu sama kita kok tetap baik. Justru dia mulai berubah. Lain kali kita tidak boleh bohongin gembala kita lagi. Kita harus jujur. Karena dia bereaksi benar, kita harus jadi yang benar. Sih? Sekarang mereka jadi pengusaha-pengusaha kecil yang dulu tukang tipu gembalanya. Banyak pendeta sengsara karena baru dimanfaatkan sekali, langsung putus asa. 2 kali putus asa. Wakil saya 11 kali. Wakil saya karena dia lebih kaya, dia direktur ya. Dia lebih kaya, duitnya lebih banyak. Dia cerita, berapa kali diinterview sama pengerja. Berapa kali Bapak dimanfaatkan, ditipu orang? 42 kali. Dia lebih rekor dari gembalanya. Tapi kalau saya lihat mereka hari ini diselamatkan, mereka ditolong, dan hari ini mereka mengenal Yesus. Tidak ada artinya apa-apa pengorbanan kita waktu yang lalu dibandingkan dengan kesetiaan Tuhan menyelamatkan mereka. Supaya makin banyak orang diselamatkan. Yang ngerti katakan amin. Jadi arti kepemimpinan artinya gini. Kepemimpinan itu bukan untuk Anda. Jadi kepemimpinan itu untuk semua orang lain, untuk tubuhnya, untuk gerejanya. Jadi kalau ada karunia di dalam hidup gembalamu, ini gembalamu ini bukan punya GKS apa GKNS ya? GKS, bukan punya GKS saja. Gembalamu ini punya karunia yang dibutuhkan oleh gereja di mana-mana. Jadi makanya dia tidak boleh hanya dikungkung di GKS. Pak, enggak ada yang amin satupun, Pak. Masih berat, Pak, melepaskan Pak Leo, masih berat. Siapa yang sedia untuk dimanfaatkan orang lain? Tuh Pak, cuma 2 Pak yang angkat tangan, Pak. Siapa yang sedia hidup Anda bermanfaat? Gitu aja dulu. Tinggi-tinggi, tinggi-tinggi. Wis, luar biasa. Udah selesai khotbah saya. Berarti Anda udah jadi pemimpin. Karena pemimpin itu orang yang sedia karunianya, talentanya, posisinya dinikmati oleh orang lain. Pohon mangga sangat bangga kalau begitu dia berbuah matang dan dipetik. Dan orang yang memetiknya, dia berkata ini, kamsia, sheshe, thank you. Dan dia tidak pernah menuntut itu mangga dan ditarik dan tidak boleh dimakan oleh orang lain. Semakin, ini prinsipnya, semakin dia berbuah, diambil orang lain, Tuhan akan memberikan potensi yang lebih gede lagi untuk berbuah lebih banyak. Saya bilang sama anak-anak saya, seringkali mengingatkan saya, Bapak itu jangan terlalu banyak nolong orang, nanti Bapak dimanfaatkan. Saya bilang gini, coba lihat ya, kecuali hidup saya bermanfaat. Orang yang menolong orang lain, orang yang memberi kepada orang lain, sulit miskin. Kamu lihat saya tambah miskin apa tambah diberkati? Tambah diberkati, makanya tiru aja udah. Enggak tambah miskin. Gereja kita berapa kali kita nolongin orang dan dimanfaatkan. Enggak tambah miskin kok, enggak. Cobaan, karena memang untuk itu Anda diberkati. Dan untuk itu Anda diangkat oleh Tuhan di pada posisi tertentu. Dan untuk itulah Anda kenapa diangkat oleh Tuhan dan dikasih gaji gede sama Tuhan tuh. Ada apa? Ada maksudnya. Kok kira terus untuk menikmati keluargamu saja? No, ada sesi berikutnya. Ada sesi lanjutannya. Jadi kalau gitu esensi kepemimpinan itu apa Pak? Bagian yang ketiga ini. Kalau memang waktu kita menemukan karunia dan panggilan kita, maka kita menemukan kepemimpinan kita. Apa artinya? Jadi esensi kepemimpinan itu adalah tentang untuk melayani orang lain. Jadi kalau orang Tuhan taruh di bawah kita, kita mesti layani. Sama seperti pohon mangga tadi, orang yang datang bukan untuk disingkirin. Orang yang datang bukan untuk dimanfaatkan, tapi dia mulai melayani. Dan orang lain yang tadi menikmati mangga, dia akan beritahu yang lain untuk datang lagi. Next season. Dan dia akan berbuah lebih lebat, lebih banyak, dan orang akan datang. Cobaan. Saya masih ingat dulu, kita menolong orang, kuatnya ya, karena gereja kita masih kecil. 30 orang, mulai 30 orang, jadi
memberinya pun ya sedikit. 30 orang, garamnya ya sedikit. Kita kasih orang. Sekitar. Kita nolongin orang sedikit-sedikit sekitar RT, RW. Garamnya lebih banyak RW. Garamnya lebih banyak desa. Garamnya lebih banyak kecamatan. Garamnya lebih banyak kota. Dan sekarang saya melihat, tuduhnya kita bisa melayani 10 orang. 1 orang selamat. Sekarang kita bisa layani 100 orang, 10 orang selamat. Kita sekarang bisa layani 1.000, 100 orang selamat. Kita layani sekarang 10.000, ribuan orang bertobat hari ini. Dan kalau saya lihat orang-orang yang tadinya membenci Yesus oleh karena menikmati buah kepemimpinan dari hidup kita, maka mereka mencicipi. Kristen tuh gak jahat loh. Kristen tuh baik. Pertama kali dia bilang Kristen baik. And the end dia bilang akhirnya, saya minta dong Pak kasih Kristus itu. Dia pikir kasih Kristus itu kayak bakpao yang bisa dibawa pulang. Lalu kita train mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara tahu, hari ini mereka ribuan orang sekarang. Mereka datang, saya khususkan di bagian kebaktian yang keempat. Dan mereka itu orang-orang yang sangat sederhana, orang yang dibuang oleh dunia ini, tapi kita rawat dan akhirnya menerima keselamatan masuk dalam kerajaan surga yang mulia. Jadi kalau gitu kepemimpinan itu bukan untuk diri saudara, untuk mendominasi orang lain di bawah kita. Jadi kepemimpinan itu bukan untuk mendominasi orang di bawah kita. Gambarnya sadis banget itu. Sadis. Ini cuma peringatan aja, hanya untuk orang GKS saja. Kalau jadi direktur tuh jangan semena-mena, maksudnya gitu tuh gambar itu maksudnya. Satu hari, Andri kalau ada fotonya ya. Satu hari saya ke Korea, saya ajak semua tim inti saya, karena sudah berapa ya, 12 atau 13 tahun melayani, dan saya tidak pernah bawa dia berikan apresiasi. Saya bawa dia untuk rapat lah, tapi dia bilang, Pak kalau rapat di sini aja, kita ke sana jalan-jalan aja. Ya udah, jadi rapatnya di sini, jalan-jalan di sana. Padahal sebenarnya saya mau merapat di sana, supaya kalau ditanya jemaat, mana rapat? Iya dong, kan saya mesti harus bisa menata untuk pemimpin dan untuk jemaat. Jadi kita ngomong ya, pergi rapat. Oke, sampai di sana dia minta Pak rapatnya kalau di sana rugi. Rapatnya di sini kita selesaikan, baru Bapak ajak kita pergi. Lalu saya ajak semua suami istri, kira-kira 110 kira-kira. Saya ajak ke Korea. Lalu kemudian ketika mereka nggak ngerti ya, mereka jalan kemana-mana, rekreasi, main-main. Sorenya, siangnya, biasanya kalau dia dilayani sama pemimpin, sama waiters, dia santai aja makan kimchi, makan begitu masuk restoran, sekretaris saya ajak untuk kamu setting restoran, mereka duduk yang rapi, waitersnya mesti tunggu saya. Saya disiapin sama sekretaris saya bawa celemek, terus saya tulisin berharga orang yang melayani. It's really privilege to serve. Waktu saya taruh, lalu saya mulai bawa nampan, saya melayani. Anak-anak saya justru gak makan. Dan dia tiba-tiba nangis. Aku gak ngira kalau siang ini dilayani sama bapak dan ibu. Lalu dia tidak makan, saya bilang kamu makan. Enggak Pak, saya tunggu Bapak selesai kita melayani kita. Setelah saya layani, baru mereka mau makan. Lalu saya tanya, kenapa kamu gak mau makan? Ternyata saudara, padahal waiters yang bawa tadi itu juga sama melayani mereka. Kenapa sih kalau saya yang bawa, kok dia tidak mau makan begitu? Dia merasa begitu dirinya begitu terhormat, dan sampai dia, mana ada waiters yang diajak foto-foto di tengah-tengah meja. Dia lagi makan, tiba-tiba Bapak boleh gak foto?
Boleh nggak saya video? Jadi mereka nggak makan, cuman videoin gembalanya di Korea. Dan pada waktu itu mereka nangis dan dia meneteskan air mata. Sebenarnya saya sedang mengajar mereka malamnya, sesi malamnya, saya beritahu. Kepemimpinan bukan untuk mendominasi, mengintimidasi, memaksa keinginan pemimpin kepada orang di bawahnya. Tapi menolong orang yang di bawahnya menemukan karunia dan potensi yang ada di dalam hidupnya. Dan membawa kamu naik ke tempat yang lebih tinggi. Pada waktu saya cerita itu, dia meneteskan air mata. Dan pulang mereka bercerita. Yang terkesan bukan yang kita lihat di Korea. Bapak sediakan uang banyak untuk kita. Tapi yang berkesan bukan itu. Tapi yang sangat berkesan bagi saya pulang saya melayani Tuhan sungguh-sungguh. Dan saya tidak mau lagi lihat pekerjaan yang rendah dan pekerjaan tinggi. Padahal saya cuma melakukan yang super sederhana sekali. Tapi impactnya untuk orang-orang di bawah saya dan akhirnya dia jadi tukang parkir pun dia bersedia. Dia suruh melayani orang-orang yang miskin, dia bersedia. Karena apa? Karena kemarin-kemarin merasa bahwa itu lemah. Itu rendah. Kalau kita melayani ke bawah, pikirnya, saudara pikir kalau saudara melayani orang di bawah terus kemudian direkturmu hilang. No. Kalau waktu saya jadi waiters, kemudian saya melayani anak-anak saya, para pemimpin, apakah kemudian saya hilang reputasi saya sebagai gembala? No. Tapi justru ketika Anda punya jabatan, Anda punya kepemimpinan, dan Anda pakai untuk melayani, impact-nya itu luar biasa. Coba Anda jadi direktur, pagi-pagi saudara kasihkan shalom kepada semua pegawai. Shalom, selamat pagi. Makan apa tadi pagi ya? Biasanya datang asal datang. Itu baru datang. Belum kalau saudara berikan sesuatu buat mereka. Jadi kepemimpinan bukan untuk mendominasi orang di bawah kita. Tetapi kepemimpinan itu untuk membangkitkan orang di bawah kita. Untuk jadi pemimpin berikutnya. Jadi orang-orang itu akhirnya bisa menemukan panggilan karunia-Nya karena saudara para pemimpin yang menolong orang di bawah saudara untuk bisa bangkit. Dan dia menjadi orang yang jadi pemimpin yang baru. Yohanes pasal 10 ayat 11, Yesus memberikan nyawanya. Artinya dia rela berkorban demi kemajuan saudara dan saya orang yang dipimpinnya. Dan Yesus tidak pernah mengajari dunia, pemimpin-pemimpin dunia memimpin dengan gada besi, dengan kekuatannya, dengan kekerasan. Tapi saudara dan saya dibilang, Tuhan Yesus bilang, siapa yang besar kamu harus melayani. Siapa yang paling besar kamu harus jadi yang paling kecil. Artinya apa? Tidak ada dominasi, tidak ada intimidasi dalam kepemimpinan. Pemimpin adalah orang yang telah menemukan karunia dan panggilan hidupnya, lalu dia berjalan dalam destiny yang Tuhan tetapkan dalam hidup dia. Seorang pemimpin, dia terus fokus kepada panggilannya dan mengejar apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan menciptakan manusia supaya mereka berkuasa, Kejadian pasal 1. Ayat yang ke-26, berkuasa atas apa Pak? Atas bumi, atas kota, atas bangsa di mana saudara berada. Itu sebabnya ketika saya membuka arti kata Kejadian pasal 1 ayat 26. Apa sih arti kata menguasai? Menguasai dalam bahasa Ibrani ditulis kata radah. Radah itu kalau saya bongkar, ternyata ini kenapa Tuhan tidak menulis kamu berkuasa atas saudaramu. Enggak, karena arti kata rada itu adalah to govern. Nomor 1. 2, to rule. To control. Masa saudara mengontrol orang lain? No. To master and to manage. To cultivate. To have authority over. Saudara memiliki hak untuk bertindak apa saja atasnya. Mana mungkin sih saudara menguasai orang lain. Mana mungkin saudara mengkontrol orang lain. Ini arti radah. Itu sebabnya kata menguasai itu tidak ditujukan untuk Anda memimpin orang. Mengkontrol orang di bawah saudara. Tetapi saudara dipimpin oleh Tuhan untuk jadi pemimpin, jadi teladan bagi orang lain. Dan
melayani orang lain. Rada juga punya arti to lead, artinya memimpin seperti yang kita kenal hari ini. Pak, kenapa sih kita mesti diberikan potensi karunia supaya kita menguasai bumi, mengatur komunitas, supaya orang lain tuh lihat kasih Kristus, kuasa Kristus nyata lewat hidup saudara, sehingga orang lain bisa diselamatkan setelah mereka lihat saudara. Orang-orang tuh benci banget, benci dengan saudara. Setiap kali saya dengar saya ini pendeta, wah mereka langsung pasang jarak. Tapi setelah saya menolong mereka, berbuat baik kepada mereka, dan kemudian menolong mereka apa yang sulit di desa itu, di kecamatan itu, maka mereka mulai berkata lain ya orang Kristen yang jenis ini. Jenis ini lain ternyata. GKS harus dikenali Kristen, jenis GKS ini lain. Amin apa amin. Jadi saudara dan saya ini harus diajak Tuhan untuk mengatur bumi supaya kota ini menjadi lebih damai, menjadi lebih makmur, menjadi lebih adil, supaya orang bisa takut akan Tuhan. That is the purpose. Jadi semua saudara ikut mengatur komunitas, kota di mana kita berada. Saya mau mengakhiri ini, lalu saya buka sebuah video. Ini ayat terkenal sekali dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Dikatakan begini. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan jadi apa saudara? Saksiku. Di mana? Yerusalem, Yudea, Samaria. Sampai kemana? Ujung bumi. Pendeta-pendeta menafsirkan Yerusalem adalah keluarga. Ya boleh, namanya menafsirkan, boleh. Samaria, orang yang tidak kenal Tuhan. Yudea, orang lebih jauh lagi. Tapi saya sudah 27 kali pergi ke Yerusalem. Dan saya menemui Yerusalem itu bukan nama keluarga, nama kota. Samaria juga nama kota. Yudea, nama kota. Lalu waktu saya di Yerusalem Tuhan bilang, kamu jangan mendowngrade firmanku. Setiap orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus, itu orang itu memiliki kekuatan potensi menjadi saksi minimal satu kota. Minimal. Karena Alkitab berkata kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan jadi saksiku di Yerusalem. Artinya saudara kalau benar-benar mimpin karunia yang kau miliki dan kau upgrade dirimu untuk kenali talenta dan saudara maksimalkan, maka saudara akan menjadi saksi minimal satu kota. Mari katakan bersama saya, kalau saya, yang keras kalau saya, memimpin karunia, talenta yang aku miliki, saya bisa jadi saksi, yang keras jadi saksi, minimal, kurang keras minimal satu kota. Pak, kalau ada kota berikutnya, kalau saudara bisa dipercaya satu kota, Tuhan akan percayakan kota yang kedua. Kalau Anda bisa dipercaya kota kedua, Anda akan dipercaya kota yang ketiga. Saudara, beberapa waktu lalu saya mau membangun gereja yang lebih gede. Lalu kemudian pada waktu mengajukan surat izin, maka ada 350 orang haji tanda tangan. 350 orang tanda tangan. Lalu dibawa ke kabupaten. Lalu kemudian waktu saya melihat itu, saya datang sama Tuhan. Lalu Tuhan bilang gini, tolonginlah orang miskin. Visi dengan menolong orang-orang miskin. Lalu kemudian kita mulai menanam orang-orang miskin, di situ saya kumpulin. Kamu gak punya kerjaan? Enggak Pak. Lalu mereka kita ajarin pertanian organik. Lalu hasilnya saya jual ke jemaat. Jemaat dapat duit dari jemaat, kasih makanan buat mereka.
suara ini mulai terdengar kemana-mana. Lalu kemudian kita mulai kembangin hidroponik. Karena jemaat makin tahu kesehatan, jadi dia perlu sayur yang sehat, bebas pestisida. Lalu kita kembangkan makin banyak orang kampung itu diajar. Saudara tahu? Sekarang setelah orang kampungnya banyak yang bekerja, kita tolongin. Lurahnya datang. Pak, jangan hanya orang yang miskin dong. Lurah juga perlu diperhatikan, Pak. Pak Lurah perlu apa sih? Saya punya kandang bebek tapi nggak ada bebeknya. Jadi Bapak perlu berapa bebek? 1000 bebek. Ya udah Pak Lurah, nanti saya suruh staf saya pergi ke sana. Dan benar ya Pak Pendeta ya? Benar ya? Benar. Lalu dikasih 1000 bebek. Saudara sekarang kan mendirikan gereja itu sulitnya bukan main. Lalu kemudian saya tanya Pak Lurah, kalau saya mau bangun gereja gimana Pak Lurah? Kalau gereja yang kayak gini boleh berdiri nih. Kalau gereja yang lain nggak boleh, tapi gereja model ini boleh berdiri. Akhirnya dia pulang, 1000 bebek. Nggak ada artinya, nothing sih. Karena saudara diberkati untuk itu. Saya mau putar satu video. Sehingga anak-anak saya bilang, udah Bapak kembali khotbah. Biar saya ngelola ini. Saya ngerti maunya Bapak apa dan kita akan kerjakan. Sekarang bukan hanya RT, RW, Lurah, Camat yang datang, tapi banyak bupati dan banyak wali kota datang ke House of Bread yang tadinya cuma nolong orang miskin. Sekarang bisa nolong kota. Bupati datang, dia pengen bisa nggak saya kopi ini Pak? Untuk di Manokwari, di NTT silakan, no problem. Kita lihat video ini, lalu saya serahkan kepada worship leader. Video yang pendek. Suaranya Andri. Bisa. House of Bread atau HOB lahir dari sebuah visi. Berawal dari memberi makan orang-orang yang membutuhkan, kemudian memberi makan kota. Sebagai langkah perwujudan visi, pada tahun 2015 HOB mulai memproduksi sayuran sehat bebas pestisida bagi jemaat. Sayuran organik adalah yang pertama dihasilkan oleh HOB, seperti terong ungu, pare, oyong, okra, daun kelor, cabai rawit, dan tomat ceri. Sayuran organik HOB ini mendapatkan animo yang cukup tinggi. Selain karena sehat dan berkualitas, harganya pun terjangkau. Berbeda dari kebanyakan sayur organik yang kita temukan di pasaran. Menyadari kebutuhan yang semakin besar, HOB meningkatkan hasil produksi dengan mengembangkan sayuran hidroponik. Untuk pembudidayaan ini, dibangunlah greenhouse yang mulanya hanya satu greenhouse berukuran kecil saja. Kemudian untuk menjawab kebutuhan yang terus bertambah setiap harinya, HOB mendirikan lagi greenhouse kedua, ketiga, dan keempat. Di awal tahun 2020 saat pandemi COVID-19 mulai merebak, HOB melakukan perluasan visi untuk memberi makan kota. Berangkat dari visi tersebut, HOB lantas membangun greenhouse 8 dan 9 berukuran raksasa dengan kapasitas lubang tanam jauh lebih besar dari sebelumnya. Pengembangan kemudian terus berlanjut dengan dibangunnya greenhouse ke-5, ke-6, dan ke-7. Sayuran hidroponik HOB tak kalah menarik minat pembeli. Selain karena sehat, kualitasnya pun sudah teruji. Tak terbatas pada sayuran, HOB juga mengelola perkebunan buah organik. Dengan mengusung prinsip yang sama, buah-buahan yang dihasilkan adalah buah-buah yang sehat karena bebas pestisida,
kaya vitamin maupun nutrisi yang diperlukan tubuh seperti pada pisang Cavendish, nangka, cempedak, dan jambu kristal. Untuk makanan sumber protein, HOB membudidayakan ikan nila yang keberhasilannya sudah dapat dinikmati sekarang ini. Dalam pembiakannya ada beberapa tahapan yang harus dilewati. Di dalam kolam pemijahan terjadi proses pemisahan antara induk ikan jantan dan betina untuk kemudian dikawinkan agar menghasilkan telur-telur ikan. Telur-telur yang telah menjadi anak-anak ikan nantinya dipindahkan ke kolam pendederan sampai besarnya mencapai sekitar 4 atau 5 cm. Setelah mencapai besar yang diinginkan, anak-anak ikan seterusnya ditempatkan ke kolam pembesaran sampai siap dipanen. Ada sebanyak 220 kolam yang terdiri dari kolam pemijahan, pendederan, dan pembesaran. Beda pembiakan ikan nila HOB dengan yang lain, HOB menggunakan sistem pembiakan murni, yaitu tidak menggunakan zat metil testosteron, suatu zat yang dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan, seperti menyebabkan kanker dan keguguran pada ibu hamil. Dengan kata lain, ikan nila yang dihasilkan adalah ikan yang bukan saja segar, tetapi juga sehat dan memiliki kandungan gizi yang tinggi. Selain dalam bentuk ikan mentah, ikan nila HOB juga tersedia dalam kemasan frozen dengan 2 varian rasa, yakni ikan nila original dan ikan nila bumbu kuning. HOB kini memikul tanggung jawab yang lebih besar, yang awalnya hanya mengubah komunitas memasuki tahap memberi pengaruh bagi kota. Hal ini terbukti dengan adanya kunjungan dari para pemimpin kota untuk menyaksikan dan mempelajari langsung Integrated Farming HOB. Mereka pun terinspirasi memberdayakan ekonomi masyarakat setempat dengan menerapkan kegiatan serupa. Sukacita lainnya, beberapa waktu yang lalu, HOB mengadakan bazar sayuran dan ikan untuk jemaat jam 2.30. Dengan adanya bazar ini, jemaat 2.30 diharapkan tetap bisa menikmati sayuran dan ikan yang sehat di masa pandemi. Hal ini juga merupakan suatu bukti kepedulian dan kasih kita yang nyata terhadap sesama. Kerja keras tidak akan pernah mengkhianati hasil. Meski harus melalui jatuh bangun dan beragam tantangan, apa yang dikerjakan HOB telah nyata melayani kotanya. Bersama HOB, kita jalani hidup sehat setiap hari. Sehat warganya, kuat kotanya. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Mari serahkan hidup kita biar Tuhan pakai hidup kita. Amin. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment that I wait. Lord, have your way in me. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan, sekali lagi katakan, Lord, I give you my soul. I give you, Lord. I live for you. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Sebelum saya mengakhiri, berapa banyak saudara berkata, Tuhan, Kau memberikan kepadaku kedudukan, Kau berikan kepadaku potensi, karunia, talenta. Ternyata aku tahu bukan untuk diriku, tapi biar bisa dipakai banyak orang. Berapa banyak saudara berkata, Tuhan pakai hidupku. Kalau itu saudara, angkat tanganmu tinggi-tinggi dan biarlah komitmen sebelum kau pulang ke rumah dan berkata, Tuhan, saudara yang mendengarkan secara online,
buatlah keputusan. Dimanapun saudara berada, Tuhan pakailah hidupku. Kau memberkati aku selama ini ada tujuan, aku baru tahu. Selama ini Tuhan kepemimpinanku bukan untuk memaksa, mengintimidasi, mendominasi orang lain, tapi untuk melayani orang lain. Kalau itu keputusanmu, sambil angkat tanganmu, nyanyikan sama-sama. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, Every moment I'm aware, Lord, have once again, Lord, I give you my heart, I give you my heart, I give you my soul. my soul. Yes, Lord, Live for oh my Jesus, every breath that I take, every moment. moment I'm awake. Oh, Lord, have your way. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to God. Firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan. Kebenaran-Mu Tuhan sudah hamba-Mu sampaikan. Tapi Roh-Mu terus bekerja. Sampai setiap kami mengerti rancangan Tuhan yang besar. Pola yang sorga buat, pola yang sorga bentuk. Membuat kami bisa mengerti rencana-Mu. Buat kami mengerti apa yang tersedia bagi kami. Engkau memberikan kami kuasa Engkau memberikan kepada kami kuasa untuk bisa menata, mengkultivate bumi ini. Sehingga bagi kemakmuran banyak orang, supaya orang lain melihat Yesus yang dimuliakan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Segala hormat, kemuliaan, pujian hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus. Setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Silakan duduk.